Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat belajarnya? Masih semangat. Semangat pagi. Terima kasih. Saya cek dulu Badum, kita belajar. Agar kegiatan belajar hari ini lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Sofi pimpin doanya. Baik teman-teman, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Siap nggih? 1, 2, 3. Indonesia Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, ekosistem dan komponen ekosistem. Kegiatan hari ini diharapkan kalian mampu untuk menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat, kemudian mampu membandingkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Selanjutnya, bisa membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat karya sederhana tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Coba. Lagi. Ada hewannya ya. Hewannya. Pintar sekali. Jadi gambar yang kiri tadi itu merupakan komponen tak hidup ya, seperti ada air, tanah, kemudian udara, matahari. Kemudian sebelah kanan tadi itu merupakan suatu ekosistem ya. Terdapat bagian hidup dan tak hidup. Kemudian saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain. Nah, apa kalian tahu tentang ekosistem? Ada yang tahu? Tahu? Halo? Ya. Peranan ekosistem bagi makhluk hidup. Menurut kalian, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Nah, agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perhatikan teks bacaan berikut ini. Dari bacaan tadi, ya, itu merupakan teks non-fiksi. Ada yang tahu teks non-fiksi itu teks yang bagaimana? Fakta atau asli, Bu, nyata. Ya, pintar. Apalagi iya, dan jadi dengan ide pokok tersebut kita tahu masalah utama yang dibahas itu apa. Lah, untuk mencari ide pokok tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membaca teks secara seksama ya, dengan cermat. Kemudian yang kedua adalah mencari kalimat utamanya. Dan yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Kemudian, kalian bisa menandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama tadi. Nah, kalau misalkan belum menemukan ide pokok tersebut, kalian bisa mengulang kembali bacaan tadi. Nah, dari bacaan tadi yang telah kalian baca, ya, kita bisa mengetahui ya, ekosistem. Ada yang tahu ekosistem dari bacaan tadi? Apa pengertian dari teks yang kalian baca tadi? Coba sekarang analisislah ide pokoknya atau pikiran utamanya. Kemudian cari informasi penting pada setiap paragrafnya. Halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun
hewan lainnya. Lah, untuk memahami tentang jenis makanan hewan, kalian bisa baca teks ya, teks berikut. Baca dengan teliti, dengan cermat ya. Nah, setelah kalian membaca nanti, kalian buat pertanyaan. Jadi, langkah selanjutnya kegiatannya adalah kalian lakukan pengamatan terhadap hewan di sekitar rumahmu. Selain dari pengamatan di lingkungan sekitar, kalian juga bisa mencarinya di majalah, di surat kabar, atau di internet. Nah, tugas kalian adalah membuat tabel nama-nama hewan, kemudian jenis makanannya apa, kemudian kalian golongkan makanan hewan tersebut apa, hewan atau tumbuhan, kemudian simpulkan ya di kolom seperti ini yang sudah tertera di LKPD yang sudah dikirim di grup WhatsApp ya. Kegiatan tadi kita bisa tahu ya jenis makanan hewan. Jadi secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, jadi makanan hewan itu ada dua, tumbuhan dan hewan. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Kita bahas satu persatu. Yang pertama herbivore. Pemakan apa anak-anak hewan ini? Tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bisa dimakan, dimanfaatkan dari apanya, bagian-bagian apa saja. Dari hewan pemakan tumbuhan selain sapi yang kalian ketahui, Kuda. kuda, kerbau. Hewan pemakan tumbuhan itu memiliki ciri khusus ya di giginya, gigi seri dan gigi geraham. Gigi serinya itu digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah. Kemudian gigi gerahamnya itu memiliki permukaan yang luas, gunanya untuk mengunyah makanan hingga. Terus yang kedua ada karnivor, pemakan daging. Ciri-cirinya hewan tersebut memiliki cakar yang tajam. Terus yang ketiga ada omnivora, ada burung gagak. Lah itu tadi ya contoh-contohnya. Lah ciri-ciri dari omnivor ini selain berkembang biak secara bertelur juga sebagian lagi itu secara beranak ya. Kemudian giginya itu merupakan gabungan dari giginya hewan herbivore dan karnivor. Tugas kalian lakukan pengamatan dan pengumpulan informasi tentang hewan. Nah, bisa hewan apa aja. Kemudian dari pengamatan kalian tadi dan pengumpulan informasi tadi, buatlah teks non-fiksi dari kedua hewan tersebut. Untuk kegiatan terakhir ini, kalian membuat sebuah karya tentang taman satwa. Untuk mengukur pemahaman kalian, Bu Eni akan memberikan evaluasi. Ya, evaluasi ini diberikan melalui Google Form. Linknya sudah Bu Eni kirim ke grup WhatsApp kalian. Kalian bisa mengaksesnya ya. Nah, nanti kalian kerjakan lalu dikirim. Ya, anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi hari ini tadi kita belajar apa saja? Apa saja anak-anak? Yang pertama tentang Teks non-fiksi. ya, teks non-fiksi. Demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan. Selalu semangat belajar ya, meskipun kita belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan anak-anak, agar pembelajaran hari ini bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.